Bismillah, yang saya hormati Bapak Isman Saleh STMT selaku dosen pengampu mata kuliah tambang umum dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasri dengan NIM R1C1230009 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai spesifikasi dan kegunaan alat-alat pertambangan. Alat pertambangan itu adalah mesin dan peralatan berat yang digunakan dalam industri pertambangan untuk menggali, mengangkut, dan memproses mineral dan bahan tambang lainnya seperti batu bara, logam, dan tanah. Alat-alat ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat ekstraksi, dan memastikan keamanan dalam operasi tambang. Nah, contoh alat pertambangan yang umum digunakan adalah ekskavator, dump truck, boulder, dan well loader. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana masing-masing alat bekerja dan peranannya dalam mendukung keseluruhan kegiatan pertambangan. Yang pertama adalah ekskavator. Nah, kegunaan ekskavator ini yakni menggali dan mengambil material atau overburden maupun ore, memuat material ke dump truck, membuka dan membentuk akses jalan tambang, meratakan dan membersihkan area kerja, membuat saluran drainase atau parit, menangani material keras dengan breaker atau repair, dan membantu kegiatan perbaikan area atau penataan bench tambang. Nah, pada video ini memperlihatkan menggali atau mengambil material overburden maupun ore yang akan diangkut oleh dump truck. Spesifikasi ekskavator ini yakni digunakan di tambang umumnya memiliki kapasitas bucket antara 1 hingga 12 meter kubik dengan kisaran 3 sampai 7 meter kubik untuk batu bara, 2 sampai 4 meter kubik untuk nikel. Berat operasinya berada pada rentang 20 hingga 120 ton disesuaikan dengan kebutuhan produksi. Mesin berkekuatan 100 sampai 800 horsepower memberikan daya gali yang tinggi. Nah, ekskavator ini mampu menggali hingga kedalaman 6 sampai 15 meter dan memiliki jangkauan kerja 8 sampai 15 meter untuk memuat material ke dump truck. Unit ini menggunakan Undercharge type crawler agar stabil di medan tambang serta dapat dilengkapi berbagai attachment seperti bucket standar, ore bucket, breaker, repair, hingga clamshell. Alat yang kedua yakni dump truck. Nah, kegunaan dump truck ini yakni mengangkut material tambang, memindahkan material dari front penambangan ke disposal, stockpile, atau crusher. Kemudian mendukung target produksi harian dengan kapasitas angkut besar, menjaga kelancaran hingga kerja alat gali muat atau ekskavator or loader. Kemudian digunakan pada pembangunan jalan tambang dan kegiatan penunjang lainnya. Pada video ini memperlihatkan dump truck digunakan untuk mengangkut material tambang, baik overburden or batu gamping, batu bara, maupun nikel. Spesifikasi dari dump truck ini digunakan di tambang memiliki kapasitas angkut antara 20 sampai hingga 300 ton, di mana rigid dump truck ini biasanya digunakan untuk kapasitas di antara 100 ton, sedangkan articulate dump truck berada pada kisaran 20 sampai 60 ton untuk medan yang stabil. Tenaga mesinnya berkisar 300 hingga 2000 horsepower dengan tipe pergerakan umum 6x4, 6x6,
atau penggerak roda belakang besar pada RDT. Kecepatan operasinya mencapai sekitar 30-60 km per jam, tergantung pada muatan dan kondisi jalan. Nah, bagian bodi menggunakan baja high stainless yang tahan abrasi, dan unit ini mampu menanjak pada grade 10 hingga 20%. Dari sisi keselamatan, dump truck ini dilengkapi retarder atau brake system yang kuat, serta kamera belakang dan alarm untuk mendukung operasi yang aman. Kemudian alat yang ketiga adalah bulldozer. Nah, bulldozer ini digunakan untuk mendorong, meratakan, memindahkan material, yakni tanah, overburden, maupun batuan lepas. Kemudian bulldozer ini digunakan untuk membentuk dan memelihara jalan tambang, membersihkan area kerja atau land clearing stripping awal, membuat dan merapikan bench, menangani material lepas di area front atau disposal, membuat tanggul, parit, dan area kerja alat berat, menarik atau mendorong alat lain, misalnya membantu towing unit, kemudian menangani kondisi ekstrim seperti lumpur atau material lengket. Pada video ini memperlihatkan bahwa bulldozer digunakan mendorong atau meratakan material tanah atau batuan lepas. Spesifikasi bulldozer ini memiliki daya mesin antara 200 hingga 850 horsepower dengan kelas umum seperti CATD6 sampai D11 untuk Komatsu setara D65 hingga D475. Berat operasinya berkisar 20 sampai 110 ton sesuai dengan ukuran alat. Lebar blade berada di kisaran 3 hingga 5 meter dengan beberapa jenis blade seperti S-blade untuk peralatan presisi, U-blade untuk mendorong volume besar, dan semi U-blade yang menggabungkan kontrol dan daya dorong. Bulldozer ini menggunakan track type gravel, baik trek lebar maupun sempit, untuk menjaga stabilitas di medan tambang. Kemampuannya didukung drawbar valve yang besar untuk mendorong maupun menarik beban. Fitur tambahan seperti repair belakang untuk memecah material keras, kabin ROPS atau FOPS, kontrol elektronik, hingga GPS grading pada unit modern membuat operasi lebih efisien dan aman. Alat berat selanjutnya yakni crusher. Kegunaan crusher ini yakni menghancurkan batuan atau biji menjadi ukuran yang lebih kecil dan seragam, mengurangi ukuran material agar sesuai dengan kebutuhan proses berikutnya atau screening, washing, mill, atau conveyor, meningkatkan efisiensi transportasi material karena ukuran lebih kecil dan lebih stabil, memisahkan material yang terlalu besar atau oversize agar tidak merusak alat operasi atau alat proses yang lain, menjamin kualitas dan homogenitas ukuran produk tambang, misalnya batu bara, nikel laterit, atau batu gamping. Kemudian mendukung proses produksi di plant seperti processing plant, CHP, atau stone crusher plant. Video ini menunjukkan crusher digunakan untuk menghancurkan batuan atau biji menjadi ukuran yang lebih kecil dan seragam. Spesifikasi dari crush ini terdiri dari beberapa jenis, yakni jaw crusher yang bekerja dengan tekanan dan umum digunakan untuk primary crushing, serta rotary crusher yang serta
Gritty crusher yang memiliki kapasitas sangat besar untuk tambang skala besar. Jenis crusher yang selanjutnya yakni cone crusher, digunakan pada tahap secondary high hingga tertiary untuk menghasilkan ukuran material yang lebih halus. Sementara impact crusher digunakan untuk ukuran material yang lebih halus. Dan impact crusher menghancurkan dengan batuan dan cocok untuk batuan lunak sampai sedang. Nah, ada juga roll crusher yang umumnya dipakai untuk material lunak seperti batu bara atau clay. Kapasitas produksinya sangat bervariasi, hingga mulai 100 sampai 10.000 ton per jam dengan ukuran masukan antara 100 sampai 1.500 mm dan ukuran keluaran sekitar 0 sampai 5 cm. Crusher ini digerakkan motor berdaya 50 hingga lebih dari 1.000 kilowatt dan dibuat dari pajamangan tinggi agar tahan abrasi. Operasinya didukung sistem pengumpan seperti V-bracing atau grizzly feeder serta sistem kontrol dan keamanan, termasuk sensor getaran, overload protection, dust suppression, and belt magnet. Alat yang selanjutnya adalah dragline. Dragline ini digunakan untuk menggali dan memindahkan overburden dalam volume sangat besar tanpa perlu alat angkut. Kedua, mengupas tanah penutup pada tambang terbuka atau digunakan terutama pada batu bara. Kemudian menjangkau area galian yang jauh dan dalam atau tanpa harus turun ke pit. Keempat, menghemat biaya operasi karena konsumsi bahan bakar lebih rendah per meter kubik dibandingkan ekskavator besar. Bekerja efektif pada sistem strip mining atau multisim, memindahkan material langsung ke spoil or disposal area dan membentuk wall dan bench secara luas. Video ini memperlihatkan dragline digunakan untuk menggali dan memindahkan overburden tanpa perlu alat angkut atau tanpa menggunakan dump truck. Spesifikasi dari dragline ini memiliki kapasitas bucket antara 20 hingga sampai 150 meter kubik. Bahkan untuk unit besar seperti PNH 9020 mampu melampaui 100 meter kubik. Berat operasinya sangat besar, mencapai 2.000 hingga 8.000 ton. Dan alat ini memiliki jangkauan bom sekitar 60 sampai 120 meter dengan kemampuan menggali hingga kedalaman 40 sampai 60 meter dan tinggi bom 50 hingga 100 meter. Dragline ini bergerak menggunakan mekanisme berjalan khusus roda atau track. Tenaganya berasal dari sistem listrik dengan daya 5.000 hingga 15.000 horsepower. Produktivitasnya sangat tinggi, mampu memindahkan jutaan BCM material per tahun. Struktur utama dari dragline ini terdiri atas boom, drag rope, hoist rope, bucket, dumping rope, dan walking shoe. Sementara pengoperasiannya dilakukan dari kabin dengan sistem elektrik dan kontrol presisi. Dari alat utama tambang seperti ekskavator, dump truck, bulldozer, crusher, hingga dragline yang saya jelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap alat itu memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi. Masing-masing dirancang dengan kapasitas, tenaga, dan fungsi khusus untuk memastikan proses penambangan berlangsung secara efisien, aman, dan sesuai target produksi.
Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana alat-alat uh, dalam dunia pertambangan bekerja di lapangan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa mendukung persentase maupun pemahaman kita bersama. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.